Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan saat teduh kita pada hari ini. Hari ini saya ingin membagikan tentang lambang Roh Kudus, yaitu api sebagai lambang Roh Kudus. Mari kita buka firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat renungan pada hari ini. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, pengurapan yang baru daripada Tuhan, mengalir bagi kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Keluaran pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Akan saya bacakan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dengan jelas firman Tuhan hari ini, saudaraku, dalam perjanjian lama, hadirat Tuhan muncul dalam bentuk api. Nah, ini artinya api sebagai lambang kehadiran Tuhan. Api sebagai lambang di mana Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Berarti api ini juga api Roh Kudus, saudara. Ini bukan sembarang api. Terbukti ketika Musa melihat ada api yang menyala di semak-semak, saudaraku, sehingga dia merasa terheran, dia merasa ingin cari tahu, saudara, bahwa firman-Nya berkata begini, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Artinya Musa melihat ini adalah hal yang luar biasa yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, saudara. Karena ada sesuatu perbedaan yang sangat besar sekali. Terbukti ketika api itu nyala di semak-semak, tidak terjadi kebakaran di sekitarnya, saudara. Nah, dengan niat hati untuk Musa hendak menyingkir, melihat, hendak mendekat, saudaraku, disitulah Allah bersuara. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, saudara. Ini jelas, ini bukan sembarang api. Ternyata api itu adalah Roh Allah sendiri. Api itu adalah hadirat Allah sendiri. Api itu adalah kehadiran Allah di dalam nyala api itu. Sehingga dari nyala api itu, di dalamnya ada suara, saudaraku. Ketika Musa mendengar suara itu,
Allah berkata begini, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Oh, luar biasa. Musa gak bisa sembarang dekat, karena ternyata dia bukan menemukan api yang biasa. Dia bukan menemukan sembarang api. Ternyata yang dia jumpai itu adalah api Roh Kudus, api hadirat Allah, api di mana Allah hadir di dalamnya. Sehingga ketika dia hendak ingin mendekat, saudaraku, Alkitab mencatat, firman-Nya berkata, lalu ia berkata, janganlah dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Hari ini jelas firman Tuhan. Ketika seseorang tidak ingin mendekat dan mengalami api Roh Kudus, dia harus menanggalkan kasutnya. Apa artinya? Dia harus menanggalkan langkah-langkah lamanya. Dia harus menanggalkan, saudaraku, kebiasaan-kebiasaan lamanya. Karena apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada nyala api Roh Kudus, itu harus hidupnya tetap bersih, kudus, karena Allah itu kudus. Jadi ternyata api itu adalah lambang Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan belajar ada apa dengan api, saudara. Apa makna api itu sendiri, saudara? Api itu juga berbicara tentang bagaimana api itu bisa membakar, saudara. Api itu bisa membakar dan sekaligus juga menghanguskan, saudara. Sesuatu yang tidak berguna pasti akan kita bakar. Contoh, ketika kita membuang sampah mungkin di belakang rumah, ada rumput, ada sampah kering yang sudah tidak dipakai, saudaraku, supaya nyamuk tidak banyak atau ulat-ulat tidak banyak, tentu kita akan mengambil minyak tanah dan membakarnya, saudaraku, dan hangus dan kelihatannya dan juga terlihat bersih, saudara. Nah, saudara, Tuhan mau dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, Dia mau membakar hangus, Dia mau membakar habis hidup kita yang lama, saudara, yang tidak berguna di dalam diri kita, yang sampah-sampah yang gak berguna, sampah-sampah kering yang gak berguna. Dengan kehadiran Tuhan dalam diri kita, Dia hendak ingin membakar, saudaraku, dosa-dosa kita. Dia hendak ingin membakar dosa-dosa hidup kita, saudaraku. Dia hendak ingin membakar cara hidup kita yang lama, saudaraku, supaya muncul, saudaraku, hanya Kristus, Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi api itu sebagai lambang Roh Kudus. Mari minta api Roh Kudus membakar manusia lama kita, membakar dosa kita, membakar kedagingan kita, saudaraku, keinginan hawa nafsu daging kita, saudaraku, sehingga Tuhan bisa pakai hidup kita, saudaraku. Ketika Musa melihat api itu, saudaraku, dia melepaskan kasutnya, saudaraku. Dia melepaskan semua yang tidak kudus itu, saudaraku. Karena Tuhan mau pakai Musa. Tuhan mau pakai hidup Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dengar baik-baik hari ini. Tuhan mau pakai hidupmu dan hidupku. Tetapi Dia harus, saudara dan saya, harus berjumpa dengan api
yaitu api Roh Kudus yang siap menghanguskan semua kedagingan, menghancurkan semua yang tidak berguna, saudara, sehingga hanya kekudusan Tuhan yang nampak dalam hidup kita. Saudara, api juga, saudaraku, berbicara tentang semangat untuk melayani. Dari mana kita tahu? Mari buka firman Tuhan di dalam Roma, saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 11 bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saudara, api harus menyala. Ketika api menyala, maka kita bisa melayani Tuhan. Firman Tuhan jelas, dia bilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Banyak orang, saudaraku, melayani Tuhan karena ada jadwal. Melayani Tuhan karena ada disuruh. Melayani Tuhan karena ada tanggung jawab, saudaraku. Oh, firman itu nggak jelas, nggak menjelaskan seperti itu. Dia menjelaskan begini, saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi ternyata ketika seseorang rohnya menyala, saudaraku, apinya tidak padam, dia bisa melayani Tuhan, saudara. Jadi Roh Kudus yang harus terlibat lebih dahulu dalam hidup kita. Roh Kudus harus yang paling utama dalam hidup kita. Karena ketika Roh Kudus membakar hidup kita, saudara, api itu menerangi, memberi semangat, saudara, maka kita bisa melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan tergantung jadwal. Melayani Tuhan bukan tergantung keadaan. Melayani Tuhan bukan tergantung situasi. Tapi melayani Tuhan tergantung apimu padam enggak? Roh Kudus ada enggak dalam dirimu? Jadi saya mau beritahu buat kita semua hari ini. Apapun tidak bisa membatasi kita. Selama api Roh Kudus ada dalam diri kita, kita akan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Karena firman-Nya berkata, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari biarkan rohmu menyala-nyala. Biarkan Roh Kudus berkobar-kobar di hatimu, di hidupmu. Karena ketika Roh Kudus berkobar-kobar di hidupmu, di hidupku, saudaraku, maka akan ada semangat, akan ada gairah untuk kita melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan karena kita punya uang. Melayani Tuhan bukan karena kita ada jadwal. Melayani Tuhan bukan karena kita punya berkat. Melayani Tuhan bukan karena kita dapat sesuatu. Tapi melayani Tuhan itu karena ada Roh Kudus yang membakar dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang tidak padam, saudara. Jadi mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan padamkan api Roh Kudus dalam diri kita, saudara. Karena ketika api itu padam, saudara, maka kita akan sulit untuk melayani Tuhan. Di pengertian api, yaitu dia memberikan semangat untuk kita berkobar-kobar. Jangan, saudaraku, padamkan Roh Kudus dalam hidupmu. Karena ketika engkau memadamkan Roh Kudus dalam dirimu, maka dia akan susah, akan bergerak dengan hidupmu. Mari, saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
api juga memberikan terang. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perhatikan baik, Tuhan memberikan tiang api pada malam hari, memberi terang. Itu artinya Tuhan hadir di dalam nyala api itu, saudara. Dia menyatakan kuasanya, berjalan di dalam tiang api, sehingga bangsa Israel, saudara, tidak mengalami kegelapan, tidak mengalami kesulitan untuk berjalan, bahkan tidak terantuk oleh apapun, saudara. Kenapa? Karena ada tiang api yang berjalan di depannya. Dengar baik-baik. Kalau engkau percaya api itu adalah lambang Roh Kudus, dan Roh Kudus berjalan di depanmu, engkau akan tidak terantuk oleh apapun. Ketika Roh Kudus berjalan di depanmu, dan engkau mengikutinya, engkau bergerak bersama dengannya, saudara, maka yang terjadi adalah engkau akan mengalami terang itu, saudara. Tetapi kalau engkau berjalan lewat, atau engkau hendak sedikit menyimpang, saudara, maka yang terjadi adalah kegelapan. Karena tiang api itu, saudara, diberikan untuk bangsa Israel berjalan. Tapi ketika bangsa Israel itu hendak keluar dari tiang, yang ada adalah kegelapan. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika hidup kita keluar dari api Roh Kudus, keluar dari terang Roh Kudus, maka kegelapan akan meliputi hidup kita. Kita akan menjadi orang yang punya pandangan yang gelap, tidak bisa melihat ke depan. Kita tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di tahun yang akan datang. Kita tidak akan bisa melihat rencana Tuhan bulan depan. Jangankan bulan depan, mungkin minggu depan pun kita tidak bisa. Bahkan mungkin minggu depan pun, satu hari pun besok, kita mungkin tidak tahu, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak melibatkan Roh Kudus, sehingga kegelapan yang terjadi. Tapi ketika kita melibatkan Roh Kudus yang akan menerangi hidup kita semua, maka kita akan tahu apa yang terjadi besok, apa yang akan terjadi satu minggu depan, bahkan apa yang akan terjadi di tahun depan, saudaraku. Dengan Roh Kudus kita akan tahu, saudaraku. Kita akan bisa, saudaraku. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, alami api Roh Kudus yang akan menerangi saudara dan saya, yang akan menerangi kita semuanya. Libatkan Dia. Ketika kita melibatkan Dia, kita akan mengalami gairah bersama dengan Tuhan untuk tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah lewat renungan saat teduh pada hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita berkata, Tuhan, ini hidup saya. Mari Roh Kudus sebagai api itu membakar, menghanguskan dan merontokkan apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kedagingan saya selama ini, sehingga yang nampak hanyalah kekudusan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mau naikkan syukur kepada-Nya. Kita mau berkata, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik dalam hidupku. Pakai aku, Tuhan. Biarlah api Roh Kudus itu terus terang dalam hidupku, menyala dalam hidupku, sehingga ketika aku berjalan, aku tidak mengalami kegelapan, karena Roh Kudus yang selalu menjadi terang dalam hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah terang kasih-Mu meliputi kami semuanya. Terang kuat kuasa-Mu meliputi setiap kami. Sepanjang hari ini, Engkau menjadi api, menjadi terang dalam hidup kami, dalam menerangi kami di tengah-tengah bumi ini.
Apapun yang terjadi dengan hidup kami Tuhan, Engkau menjadi tiang api dalam diri kami. Engkau bersama dengan kami Yesus. Oh Roh Kudus, terima kasih buat hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan terus dalam hidup kami, sehingga firman-Mu yang kami ketahui memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat renungan kita pada hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang bergairah semangat dengan Tuhan, karena api Roh Kudus membakar hidup kita, memberi semangat terang dalam hidup kita. Haleluya. Amin.